Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris S. NIM 0516161219, Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 2 struktur data. Baik, kita lanjut saja ke nomor 1. Buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut: A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai A6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Untuk pengkodingan, saya tidak akan sambil menjelaskannya secara langsung, tapi saya akan menyelesaikan codingnya terlebih dahulu, baru nanti saya akan jelaskan di akhir. Jadi videonya akan saya percepat. Oke. Oke, codingan dari soal pertama sudah selesai. Kita coba untuk run. Nah, outputnya di sini array yang saya berikan 17084 dan 5. Kemudian array yang sudah disorting menggunakan merge sort 014578. Sudah dapat dilihat ini sudah tersusun dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari angka 0 hingga angka 8. Baik, untuk penjelasannya, jadi sorting menggunakan merge sort ini, misalkan kita memberikan data dalam array dan nanti data dalam array tersebut akan dibagi ke dalam sub-array lainnya. Kemudian data-data atau nilai-nilai yang ada dalam sub-array tersebut akan dibanding-bandingkan. Apabila data pada sub-array yang pertama lebih kecil daripada sub-array yang kedua, maka saat di merge nanti akan dituliskan terlebih dahulu oleh sistem dari yang terkecil. Proses tersebut diulang hingga akan menghasilkan data array yang telah tersusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk penjelasan dari codingnya, pertama di sini terdapat kelas merge sort. Di dalamnya ada
fungsi void merge dan ada fungsi sort. Di dalam void merge ini terdapat array, variable left, mid, dan right. Variable left di sini adalah indeks awal dari subarray yang pertama. Kemudian variable mid di sini adalah indeks awal dari subarray yang kedua. Dan variable right itu adalah indeks akhir dari subarray yang kedua. Dideklarasikan di sini N1 dan N2. N1 itu berisi mid dikurang left ditambah 1 dan N2-nya berisi right dikurang mid. Setelah itu dideklarasikan left half dan right half. Array left half ini berisi data dari N1 dan array right half ini berisi data dari N2. Setelah itu ada dua pengulangan for di sini. Pengulangan for yang pertama berfungsi untuk menyimpan array left ditambah i ke dalam array left half i, dan pengulangan for yang kedua berfungsi untuk menyimpan array mid tambah 1 tambah j ke dalam right half j. Setelah itu dideklarasikan variabel integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, dan k sama dengan left. Pendeklarasian ketiga ini akan dilakukan berguna pada pengulangan while yang ada 3 di sini. While yang pertama syaratnya yaitu i kurang dari N1 dan j kurang dari N2. Bila syarat tersebut terpenuhi, maka akan masuk ke dalam pengkondisian if, yaitu jika left half i kurang dari sama dengan right half j, maka akan dijalankan left half i disimpan dalam array k, kemudian i increment. Increment itu adalah penambahan 1 secara berulang. Kemudian apabila kondisi if itu tidak terpenuhi, akan masuk ke dalam kondisi else, yaitu akan dijalankan right half j disimpan dalam array k, kemudian j increment. Dan di dalam kondisi while ini juga terdapat k increment. Lanjut ke while yang kedua. Syaratnya yaitu jika i kurang dari N1, maka akan dijalankan left half i disimpan dalam array k, kemudian i increment dan k increment. Setelah itu, untuk while yang terakhir, syaratnya jika j kurang dari N2, maka akan dijalankan right half j disimpan dalam array k dan j increment serta k increment. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi sort. Di dalam fungsi sort ini terdapat pengkondisian if, di mana jika left itu kurang dari right, akan dijalankan terdapat deklarasi mid, yaitu berisi left ditambah right dibagi 2. Kemudian ada 2 sort dan 1 merge di sini. Sort yang pertama itu untuk mensorting subarray yang pertama dengan indeks awalnya itu left dan indeks akhirnya adalah mid. Kemudian sort yang kedua itu yaitu untuk menyorting subarray yang kedua, di mana indeks awalnya adalah mid plus 1 dan indeks akhirnya adalah right.
Kemudian di bawahnya terdapat merge, fungsinya yaitu untuk menyatukan subarray yang pertama dan subarray yang kedua dengan indeks awalnya itu adalah left dan indeks akhirnya adalah right. Kemudian masuk ke dalam print array di sini. Dideklarasikan n sama dengan panjang array. Kemudian terdapat pengulangan for di mana fungsinya itu untuk mencetak array i ditambah spasi ketika i-nya itu kurang dari n. Lanjut masuk ke metode main yang utama. Di sini dideklarasikan sebuah array yang bisa kita isi random. Saya isi di sini dengan 1, 7, 0, 8, 4, dan 5. Kemudian ada system out println untuk mencetak teks array yang diberikan, dan kemudian di bawahnya ada print array yaitu untuk menampilkan array yang telah diberikan tadi. Setelah itu di bawahnya terdapat dipanggil kelas merge sort pada OB, dan pada OB tersebut dilakukan sorting untuk array supaya nanti terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu masuk ke dalam sistem out println untuk mencetak array yang sudah disorting menggunakan merge sort. Di bawahnya lagi terdapat print array untuk menampilkan array yang telah disorting menggunakan metode merge sort tadi. Hasil runningnya telah diperlihatkan di awal. Tadi saya perlihatkan kembali. Nah, ini adalah hasil runningnya. Array yang diberikan adalah 170845 dan array yang sudah disorting menggunakan merge sort 014578. Oke. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Soalnya yaitu buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai A6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Seperti pada soal yang pertama, saya akan menyelesaikan codingannya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan dan perlihatkan hasil outputnya. Videonya akan saya percepat. Baik, codingannya telah selesai. Untuk penjelasan singkat mengenai counting sort itu berbeda dengan merge sort. Jika merge sort itu membandingkan antar subarray untuk melakukan sorting, sedangkan counting sort ini mengurutkan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, dapat dilihat pada codingan ini terdapat kelas counting sort yang berisi fungsi sort
dideklarasikan variabel n berisi panjang array dan ada array output yang berisi n dan ada array count yang berisi 256. Terdapat 5 pengulangan for di sini. Untuk pengulangan for yang pertama berfungsi untuk menyimpan nilai 0 pada array count i, dan untuk pengulangan for yang kedua berfungsi untuk menjumlahkan nilai atau data yang sama yang ada pada array i kemudian disimpan pada array count. Untuk pengulangan for yang ketiga berfungsi untuk menjumlahkan nilai yang ada pada array count secara berurutan. Kemudian untuk pengulangan for yang keempat berfungsi untuk menyimpan array i pada array output dan melakukan decrement pada array count. Untuk pengulangan yang kelima berfungsi untuk menyimpan array output i ke dalam array i. Di bawahnya terdapat metode main. Dipanggil kelas counting sort pada OB. Kemudian dideklarasikan array yang random bisa diisi oleh kita. Di sini saya mengisinya dengan B, A, D, O, I, dan N. Kemudian melakukan sorting dengan cara counting sort ini dengan cara memanggil fungsi sort pada OB, yaitu dengan ob.sort dalam kurung array. Dan di bawahnya terdapat sistem out print untuk mengeluarkan teks array yang telah disorting menggunakan counting sort. Di bawahnya lagi terdapat pengulangan for untuk mencetak nilai dari array i jika nilai i-nya itu kurang dari panjang array. Kita coba untuk running kodenya. Ya, dapat dilihat outputnya array yang telah disorting menggunakan counting sort A, B, D, I, N, O yang asalnya itu D, A, D, O, I, N. Sekarang sudah terurut sesuai abjad. Sekian penjelasan menggunakan video untuk tugas 2 struktur data dari saya. Terima kasih.